Perjalanan panjang mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong mencari keadilan akhirnya menemui titik terang. Presiden Prabowo Subianto mengusulkan pidana yang menjerat Tom dihapus melalui skema abolisi. Usulan ini disetujui dan diumumkan DPR RI pada Kamis 31 Juli 2025. Perkara yang menjerat Tom Lembong bergulir menjelang pemilihan presiden 2024. Saat itu, ia sudah tergabung dengan tim nasional pemenangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Kejaksaan Agung menyatakan menyidik perkara dugaan korupsi importasi gula kristal mentah pada Oktober 2023 setahun kemudian, yakni pada 29 Oktober 2024, Kejagung menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka dan langsung menahannya. Setelah penyidikan rampung dan berkas perkara dinyatakan lengkap, Tom Lembong diserahkan penyidik kepada penuntut umum untuk disidangkan. Pada 6 Maret 2025, jaksa membacakan surat dakwaan yang pada pokoknya menyebut, kebijakan importasi gula Tom Lembong dilakukan secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, dan merugikan keuangan negara. Merespons tudingan jaksa, Tom Lembong dan kuasa hukumnya menepi semua dalil-dalil dalam dakwaan. Pihaknya membantah importasi dilakukan pada waktu yang dilarang, menepis bahwa rapat koordinasi tidak dilakukan maupun impor harus berdasar rapat koordinasi, hingga menyatakan sama sekali tidak memiliki niat jahat, mens rea, melakukan korupsi. Pihak Tom Lembong menjelaskan situasi pasar luar negeri yang sulit untuk mendapatkan GKP sebagaimana biasa dikonsumsi masyarakat Indonesia. Untuk mendapatkan gula seperti itu, harus dilakukan pre-order, membutuhkan waktu, dan biayanya lebih mahal. Padahal, saat itu diperlukan gula dalam waktu cepat dan murah untuk mengendalikan harga gula dalam negeri. Ia juga berkali-kali menjelaskan bahwa kebijakan itu dilakukan atas dasar perintah Presiden RI ke-7, Joko Widodo, Jokowi. Hingga di penghujung persidangan, Tom Lembong dengan tulus dan tegas mengaku sama sekali tidak mengerti titik kesalahannya. Ia juga tidak memahami siapa pihak yang dirugikan. BAP saksi saya baca berulang kali. Data, fakta, angka saya tinjau kembali, saya evaluasi berulang kali. Audit BPKP saya baca bolak-balik, ujar Tom di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa 1 Juli 2025. Dan saya tetap belum bisa menemukan kesalahan saya ataupun siapa yang saya rugikan, berapa kerugian yang saya akibatkan, dan kapan kerugian tersebut terjadi, tambah Tom. Setelah berbulan-bulan menjalani persidangan, Tom Lembong divonis bersalah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan negara. Majelis hakim menyebut Tom Lembong lalai serta tidak cermat dalam menerbitkan PI dan operasi pasar. Mereka juga berpendapat, jumlah kerugian negara dalam kasus itu 194 miliar rupiah akibat kemahalan pembelian gula PT PPI, bukan 578 miliar rupiah. Namun, dalam pertimbangan putusan hakim, tidak disebutkan Tom Lembong memiliki mens rea menikmati hasil korupsi. Hakim justru menuding Tom Lembong menerbitkan kebijakan yang condong pada ekonomi kapitalis alih-alih kerakyatan. Tom Lembong kemudian dihukum 4,5 tahun penjara dan denda 750 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Usai Tom Lembong divonis bersalah, publik ramai-ramai menyoroti putusan majelis hakim. Di antara poin yang paling sering menjadi sorotan menyangkut tidak adanya aliran dana hasil korupsi, mens rea, dan tudingan Tom Lembong condong ekonomi kapitalis. Banyak aktivis korupsi, termasuk ex-wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Saud Situmorang, Laude M. Syarif, dan Bambang Wijoyanto, terang-terangan mendukung Tom Lembong. Tidak hanya itu, ex-Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD tegas menilai putusan hakim salah. Setelah saya mengikuti isi persidangan dan mendengar vonisnya, maka menurut saya vonis itu salah, kata Mahfud. Untuk menghukum seseorang, selain actus reus, perbuatan pidana, masih harus ada mens rea atau niat jahat. Dalam konteks vonis Tom Lembong ini, ternyata tidak ditemukan mens rea atau niat jahat, tambah Mahfud. Setelah 9 bulan mendekam di balik jeruji besi, Tom Lembong akan menghirup udara bebas setelah Presiden Prabowo Subianto mengusulkan ke DPR untuk memberikan abolisi. Abolisi diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 dan menjadi hak prerogatif Presiden. Turunnya abolisi berarti menghentikan kasus dan menganggap Tom Lembong bersih dari kasus yang pernah dituduhkannya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe dan share ya.